Ekonomi dunia terancam karena konflik Iran-Israel. Membaca arah dampaknya terhadap stabilitas global. Di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang tak pernah sepenuhnya tenang, konflik terbaru antara Iran dan Israel telah memicu gelombang kekhawatiran di seluruh penjuru dunia. Ketegangan yang kian meningkat antara dua negara tersebut bukan hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah dunia sedang menuju krisis ekonomi global baru akibat konflik ini? Pertanyaan itu tidak mengada-ada. Iran dan Israel bukan negara kecil dalam peta strategis dunia. Keduanya memiliki posisi sentral, baik dalam aspek geopolitik, militer, maupun ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan rantai pasok energi global. Oleh karena itu, memahami dampak dari konflik ini sangat penting untuk melihat gambaran besar potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi global. 1. Akar konflik Iran-Israel. Perang dingin Timur Tengah. Konflik antara Iran dan Israel bukan fenomena baru. Selama puluhan tahun, hubungan kedua negara berada dalam kondisi permusuhan yang ekstrim. Iran tidak mengakui eksistensi Israel sebagai negara, sementara Israel melihat program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Ketegangan semakin meningkat sejak Iran memperluas pengaruhnya di wilayah Timur Tengah melalui jaringan milisi seperti Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Suriah dan Irak, serta kelompok Houthi di Yaman. Israel menanggapi ekspansi ini dengan serangkaian serangan udara di Suriah, menargetkan pasukan dan pangkalan Iran. Dalam beberapa bulan terakhir, serangan-serangan ini meningkat tajam. Iran merespons dengan memperkuat aliansi militernya dan meningkatkan retorika anti-Israel. Eskalasi ini mencapai titik kritis saat rudal dan drone mulai menghantam wilayah masing-masing, memicu kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka. 2. Harga minyak dan energi. Ancaman nyata bagi pasar dunia. Salah satu dampak paling langsung dari konflik Iran-Israel adalah pada sektor energi. Iran merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia dan memiliki pengaruh besar terhadap jalur distribusi minyak global, terutama di Selat Hormuz, sebuah jalur maritim strategis yang dilalui oleh sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Setiap ancaman terhadap kelancaran pelayaran di Selat Hormuz hampir selalu memicu lonjakan harga minyak dunia. Ketidakstabilan di wilayah ini membuat para investor panik dan pasar merespons dengan cepat terhadap potensi terganggunya suplai. Dalam konflik terakhir, harga minyak melonjak lebih dari 10% hanya dalam beberapa hari, menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak membawa konsekuensi besar, meningkatnya biaya produksi di berbagai sektor, tekanan inflasi di banyak negara, serta membebani anggaran negara-negara pengimpor energi, terutama di Asia dan Eropa. 3. Gangguan rantai pasok global. Dampak lain yang tidak kalah serius adalah terganggunya rantai pasok global. Meskipun Iran dan Israel bukan pusat manufaktur dunia seperti Tiongkok, konflik bersenjata di kawasan mereka dapat menimbulkan efek domino yang menghambat distribusi barang-barang penting, terutama komoditas energi dan petrokimia. Misalnya, kilang-kilang minyak di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang menjadi sasaran sekutu Iran seperti Houthi atau milisi Syiah di Irak bisa menjadi target serangan. Ini akan mengurangi output minyak dan gas dunia. Di sisi lain, kapal-kapal niaga yang melewati kawasan Laut Merah atau Teluk Persia mungkin harus mengubah rute, menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya logistik. Di dunia yang saling terhubung secara ekonomi, satu gangguan kecil dalam rantai pasok bisa menimbulkan efek berantai yang signifikan, mulai dari kelangkaan bahan baku hingga keterlambatan produksi barang konsumsi. 4. Ketidakpastian di pasar keuangan global. Konflik berskala regional seperti antara Iran dan Israel dapat dengan mudah mengguncang kepercayaan investor global. Indeks saham di berbagai bursa utama dunia mengalami fluktuasi tajam sejak pecahnya konflik. Investor cenderung menghindari aset berisiko dan berpindah ke instrumen yang dianggap aman seperti emas.
dolar Amerika Serikat, dan obligasi pemerintah. Lonjakan permintaan terhadap aset-aset safe haven ini menunjukkan betapa besar ketidakpastian yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Nilai tukar mata uang negara-negara berkembang pun tertekan karena aliran modal keluar, memperlemah daya beli dan menghambat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bank-bank sentral pun harus berhati-hati. Ketika inflasi melonjak karena harga energi meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi melambat akibat ketidakpastian global, mereka terjebak dalam dilema antara menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi atau menurunkannya untuk mendorong pertumbuhan. 5. Ketegangan diplomatik dan risiko perang besar. Konflik antara Iran dan Israel juga membawa potensi konfrontasi yang lebih luas jika negara-negara besar ikut campur. Amerika Serikat yang secara historis menjadi sekutu utama Israel telah mengirim kapal induk ke kawasan Timur Tengah sebagai bentuk dukungan. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok yang memiliki hubungan erat dengan Iran juga memantau perkembangan dengan cermat. Jika perang terbuka terjadi dan negara-negara besar terseret ke dalam konflik, maka dunia bisa menghadapi krisis geopolitik yang lebih parah dibandingkan perang Rusia-Ukraina. Situasi ini akan semakin memperburuk kondisi ekonomi global dan membawa dunia pada resesi yang dalam. Dampak terhadap negara berkembang dan negara muslim. Negara-negara berkembang, terutama yang sangat bergantung pada impor energi, seperti India, Indonesia, Bangladesh, dan banyak negara Afrika, menjadi pihak yang paling rentan. Lonjakan harga energi akan memperlebar defisit neraca perdagangan mereka, meningkatkan inflasi domestik, dan memperberat beban subsidi pemerintah. Bagi negara-negara muslim, konflik ini juga bisa menjadi medan ujian solidaritas. Meskipun mayoritas negara Arab tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, beberapa seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dalam beberapa tahun terakhir melalui Abraham Accords. Namun, meningkatnya kekerasan dapat menekan hubungan tersebut dan memicu ketegangan domestik. Di sisi lain, Iran juga mencoba menggunakan konflik ini untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia Islam, membangun citra sebagai pembela Palestina dan anti-Israel. Strategi ini bisa memengaruhi konstelasi politik di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Turki. 7. Ketahanan ekonomi global dalam ujian. Krisis global bertubi-tubi dalam beberapa tahun terakhir, pandemi, perang di Ukraina, inflasi tinggi, perubahan iklim, telah mengikis ketahanan ekonomi dunia. Konflik Iran-Israel datang di saat yang sangat rapuh, ketika negara-negara masih berjuang memulihkan ekonomi pasca COVID-19 dan mengendalikan inflasi. Lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia telah memperingatkan bahwa konflik ini dapat memangkas pertumbuhan ekonomi global hingga 1% jika berlanjut dalam jangka panjang dan meluas ke kawasan sekitar. 8. Reaksi dunia. Seruan damai atau perang dingin baru. Dunia internasional saat ini berada pada persimpangan jalan. Di satu sisi, banyak negara menyerukan deeskalasi dan mediasi diplomatik untuk mencegah konflik berubah menjadi perang total. Namun, di sisi lain, ada juga negara-negara yang melihat konflik ini sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat posisi geopolitik mereka. Amerika Serikat, misalnya, menghadapi tekanan domestik menjelang pemilihan umum, yang bisa mendorong pemerintahannya untuk tampil tegas mendukung Israel. Tiongkok dan Rusia mungkin memanfaatkan konflik ini untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah. Ketegangan ini bisa memicu perang dingin versi baru di Timur Tengah, di mana konflik proksi menjadi instrumen geopolitik antar kekuatan besar dunia. Dunia berjalan di ujung krisis. Konflik antara Iran dan Israel bukan semata pertikaian dua negara, melainkan potensi pemicu ketidakstabilan global. Dari lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, guncangan pasar finansial, hingga perpecahan diplomatik, semua menjadi kemungkinan nyata jika konflik terus berlanjut atau bahkan meluas. Dalam situasi ini, langkah diplomatik dan kolaborasi multilateral menjadi kebutuhan mendesak.
Dunia tidak bisa lagi mengabaikan potensi kehancuran yang ditimbulkan oleh konflik regional di kawasan yang sangat strategis ini. Masa depan ekonomi global sangat bergantung pada kemampuan komunitas internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan stabilitas di Timur Tengah. Jika tidak, maka dunia harus bersiap menghadapi krisis energi, inflasi berkepanjangan, dan potensi resesi global yang lebih buruk dari sebelumnya.